Video ini dipersembahkan oleh jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unsri. Halo Sobat Literasi, di era kemajuan zaman dan kemudahan akses teknologi pada saat ini, siapa sih di antara kita yang masih nggak punya gawai? Namun sayangnya, hal-hal positif yang kita dapat dari gawai seperti kemudahan akses tersebut justru banyak disalahgunakan loh sobat. Teman-teman semua pasti nggak asing lagi dong dengan istilah hacking, atau sosoknya bisa kita sebut dan dengar sebagai hacker. Di video singkat ini, yuk kita kenalan dengan berbagai kasus hacker di Indonesia. Kira-kira apa aja ya tantangan dan solusinya jika dilihat dari kacamata hukum internasional? Sebelumnya kita mau tanya dulu nih, apa sih yang ada di benak kalian jika mendengar kata hacking? Atau hacker nih, apakah orang dengan hoodie hitam, bertopeng dan sedang meretas komputer? Dapat dikatakan secara istilah, hacking merupakan aktivitas yang melibatkan usaha untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, jaringan atau data dengan tujuan tertentu. Di Indonesia sendiri banyak banget loh kasus hacker yang mengancam keamanan nasional, bahkan hingga mengguncang dunia. Seperti contoh kasus terbaru dari Peretasan Pusat Data Nasional atau PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo di Indonesia yang terjadi pada Juni 2024. Ini menjadi salah satu insiden siber terbesar yang melumpuhkan banyak layanan publik. Serangan ini dilakukan menggunakan ransomware bernama Brainchipper yang mengunci data di server PDN dan meminta tebusan sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan, norma, dan standar yang diterapkan dalam hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, seperti contohnya organisasi internasional. Hukum internasional menangani berbagai kejahatan lintas batas negara yang dilakukan oleh para hacker dengan mengandalkan beberapa instrumen hukum internasional dan kerjasama antar negara. Dalam kasus ini, di mana seorang hacker di Indonesia misalnya melakukan kejahatan siber yang berdampak pada negara lain, maka beberapa instrumen dari hukum internasional salah satunya ialah Konvensi Internasional, Perjanjian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik, Interpol dan Kerjasama Polisi Internasional, hukum nasional dan penyelarasan dengan hukum internasional, serta forum internasional dan multilateral. Dengan banyaknya penanggulangan dari sistem hukum internasional pada kasus hacking, namun di negeri kita Indonesia masih banyak terdapat beberapa kasus nyata dari para hacker. Salah satunya ialah kasus Bjorka yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Bjorka ialah nama samaran seorang hacker yang aktif sejak tahun 2022, terkenal karena membocorkan data-data penting milik pemerintah Indonesia, termasuk informasi pribadi pejabat tinggi negara kita. Bjorka juga mengklaim mereka meretas data milik KPU, Kementerian Kominfo, dan beberapa perusahaan BUMN. Kasus Bjorka dapat dikenakan beberapa pasal yang diatur dalam hukum Indonesia, terutama yang terkait dengan keamanan cyber dan perlindungan data. Pasal yang paling relevan atau yang paling berkaitan dengan kasus Bjorka ini ialah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang terdapat pada pasal 30 ayat 3 yang bunyinya ialah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik, maka ia mendapatkan ancaman hukuman maksimal adalah 8 tahun penjara. Dari kasus ini, pemerintah Indonesia merespon dengan membentuk Satgas Perlindungan Data dan memperketat pengamanan cyber di berbagai
instansi. Selain pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia, kasus Bjorka juga melanggar hukum internasional, yang salah satunya ialah melanggar Budapest Convention on Cybercrime pada tahun 2001. Konvensi Budapest ialah instrumen internasional pertama yang berfokus pada kejahatan cyber dan sering menjadi acuan negara-negara di dunia. Beberapa prinsip dan ketentuan di dalamnya relevan untuk kasus peretasan seperti yang dilakukan oleh Bjorka ini. Pasal 2 hingga 6 dari konvensi ini mencakup tindakan kejahatan cyber seperti akses ilegal atau unauthorized access. Ya, setelah itu ialah gangguan data, lalu gangguan sistem dan penggunaan data secara ilegal. Yang mana itu semua merupakan tindakan yang telah dilakukan oleh Bjorka. Itulah tadi penjelasan tentang hukum internasional dan kasus hacker yakni Bjorka. Terima kasih dan salam sobat literasi.
Itulah tadi kasus-kasus terkait hacker di Indonesia dan pencegahannya dalam hukum internasional. Sampai jumpa Sobat Literasi.